start awal motor. Biasa diterapkan pada motor induksi 3 fas. Pertama, apa sih? Bukan rangkaian start delta. Dan apa sih fungsinya? Terapkan rangkaian ini pada motor induksi 3 fas. Pertama, saat motor melakukan start awal atau mulai dijalankan, arus lonjak pada start awal itu bisa sampai 6 sampai 8 kali arus nominalnya. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya rangkaian start untuk menjaga arus tersebut. Kelebihan dari rangkaian start ini, dia arus start awalnya itu sangat rendah atau kecil. Dia sampai 50% saja. Sedangkan kalau untuk rangkaian deltanya itu motor itu bekerja secara penuh atau dalam keadaan eh, bekerja secara maksimal. Makanya diperlukan rangkaian start dan kita untuk saat mulai menjalankan motor 3 fas sebelum beroperasi ke keadaan penuhnya. Seperti itu. Dan untuk rangkaian start delta ini, komponen yang biasa digunakan itu yang pertama ada emergency, yang kedua ada MCB, yang ketiga itu ada overload biasa dipakai juga, dan ada yang pastinya ada push button, ya push button off dan on, atau bisa dipakai push button yang ada nomornya, dan ada kontaktor biasa digunakan 3, dan ada timer. Kalau untuk tambahan pengaman lain seperti uh, uh, pengaman seperti thermal overload atau yang lainnya bisa ditambahkan. Dan untuk yang pertama, bagaimana sih membaca wiring diagram dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang rangkaian start delta pada motor induksi 3 fas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian start delta pada motor induksi 3 fas dan apa sih fungsi dari rangkaian ini, mengapa perlu diterapkan pada motor induksi 3 fas, dan keuntungannya apa jika kita menerapkannya. Pertama, motor induksi 3 fas itu ya ada yang namanya arus starting atau arus pada saat awal motor dijalankan.
harusnya itu dapat mencapai 6 sampai 8 kali arus nominalnya. Maka dari itu diperlukan rangkaian yang dapat mengurangi arus lonjakan pada saat start awal. Maka diterapkanlah rangkaian start delta pada motor induksi 3 fas. Dan jika ada yang bertanya, mengapa sih tidak menggunakan langsung rangkaian delta tanpa harus menggunakan start? Nah, untuk menjawab hal tersebut, rangkaian delta ini adalah rangkaian yang eh, digunakan untuk menjalankan motor dengan keadaan penuhnya atau eh, performa maksimalnya dari motor ini. Sedangkan untuk rangkaian star ini, performa motornya ini tidak akan full jika kita menggunakan rangkaian star. Maka kebanyakan rangkaian star ini digunakan untuk menjalankan awal motor itu atau saat starting aja. Nah, seperti itu. Nah, rangkaian start delta ini diterapkan pada motor induksi 3 fas itu tadi, yaitu untuk meredam lonjakan arus awal pada saat motor starting. Nah, pada saat awal motor start atau awal dihidupkan, motor akan dijalankan menggunakan rangkaian start. Pada saat berapa detik kemudian, maka motor akan berpindah ke rangkaian delta seperti itu. Nah, untuk rangkaian start delta sendiri biasa terdapat beberapa komponen, ada emergency, ada MCB, overload, ada push button, ada kontaktor dan timer. Nah, biasa ditambahkan juga pengaman seperti thermal atau temperatur, eh, pengaman temperatur pada motor dan berbagai pengaman lainnya jika diperlukan. Nah, kalau yang pada gambar ini atau wiringnya, dia hanya ada emergency, MCB, overload dan uh, apa, button dan kontaktor dan timer. Nah, untuk membaca wiring dari rangkaian kontrol start delta ini, yang pertama kita mulai dari line-nya atau pasanya. Ini ada pasa R sebagai dia ngambil pasa R, bisa juga S, bisa T, bebas saja sebagai kontrol buat kontaktornya atau supply tegangan atau power buat ke kontaktornya. Barang kita bisa pakai ES, bisa pakai T. Yang penting tegangannya sesuai dengan tegangan operasi buat kontaktor. Selanjutnya di sini kita membacanya dari atas ini, masuknya dari sini arusnya melewati emergency, selanjutnya melalui MCB, lalu ke overload, dan di sini ada push button off-nya. Ini normally close, lalu ke push button on-nya, ini normally open-nya, dan diantara push button ada K1 atau normally open dari kontaktor 1. Selanjutnya turun lagi ke K1. Nah, di sini K1 mendapatkan netral. Untuk membacanya, untuk cara kerja dari wiring sistem kontrol start delta ini, pertama jika kita menekan tombol on atau push button on, maka K1 akan mendapat supply arus.
Selanjutnya K1 ini akan mengunci jika satu ini, dan jika kita melepas tombol on ini kan harusnya maka lewat sini. Ini menjadi yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Nah, ini kesatunya mengunci dan timernya ini jalan berapa detik. Misalnya kita setting 10 detik. Nah, nanti ini timernya jalan selama 10 detik. Selanjutnya pada saat K1 ini on, maka timer ini on juga kan. Yang pada saat K1 on, timer on. Ini timer on nih. Kan sedikit apa sih itu rangkaian Star Delta, fungsinya buat apa dan apa kita perlu menerapkannya pada motor induksi 3 fase. Rangkaian Star Delta ini kita harus pahami dulu, motor 3 fase itu apa sih yang terjadi jika kita menjalankannya atau pada saat start awalnya. Motor 3 fase itu dia ketika di start langsung pada mode delta akan menarik arus startnya yang sangat tinggi, bisa sampai 6 sampai 8 kali arus nominalnya, yang biasa menyebabkan lonjakan arus yang dapat merusak peralatan listrik gitu. Nah, maka diperlukanlah rangkaian start delta sebagai solusi untuk start awal motor ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke wiring diagram dari rangkaian start delta. Untuk rangkaian start delta sendiri itu diperlukan beberapa komponen, yaitu kontaktor, timer, MCB sebagai pengaman, overload, push button, dan emergency. Dan jika ditambahkan pengaman lainnya bisa seperti thermal atau MCCB atau MCCB atau apa namanya LCB bisa untuk lebih aman lagi. Dan jika mau ditambahkan apa pilot lamp atau lampu indikator bisa juga. Nah, untuk rangkaian wiring diagramnya ini dia menggunakan fase air sebagai supply arus buat kontaktor dan timernya. Bisa menggunakan fase S, fase T, bebas saja. Yang penting tegangannya sesuai dengan tegangan operasi dari kontaktor tersebut. Nah, di sini dari fase air ini harus akan masuk ke emergency, lalu ke MCB,
overload, lalu masuk ke push button off. Nah, ini normally close-nya dia, lalu dihubungkan ke K1 yang normally open, lalu masuk ke ini K1 timer, dan T1 normally open dan T1 normally close-nya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jika tombol on ini ditekan, maka K1 ini akan aktif. Jika K1 ini aktif, maka si K1 yang di sini atau normal yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Nah, harusnya sampainya langsung dari sini. Nah, dan jika ini kita lepas, K1 ini tetap aktif karena dia sudah kunci di sini atau penguncinya K1. Kita bahasakan seperti itu. Nah, dia kunci sini dan timer ini akan jalan nih. Timer ini akan jalan, misalnya kita setting 10 detik. Nah, dia akan jalan 10 detik. Nah, yang di sini timernya ini kan normally close ya, atau dia tertutup ya. Ini supply arus yang dari sini tadi masuk, dia supply sini K3 nih, K3. Nih K3 ini aktif. K3 aktif saat 10 detik. Ini berarti masuk ke di startnya ya, startnya atau apa, rangkaian start untuk motornya. K3 ini rangkaian start untuk si motornya. Ini dia, bisa dilihat di rangkaiannya, startnya K3 nya. Selanjutnya misalnya kita settingnya waktunya tadi 10 detik ya. Pada saat waktu 10 detik di timer ini akan aktif nih. Yang ini awalnya tertutup jadi terbuka nih. Nah, yang ini awalnya terbuka jadi tertutup. Maka ini kan tidak ada supply arus ketiganya nih. Ini akan uh, lepas atau membuka ketiganya. Jadi gini dia, normally apa? Membuka dia, normally open. Selanjutnya yang keduanya aktif atau rangkaian deltanya aktif. Nih, rangkaian deltanya aktif. Ini yang terhubung kan tadi, terhubung. Ini yang awalnya uh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian start delta pada motor injeksi 3 fase. Masuk, kita harus memahami dulu apa sih fungsi dari rangkaian start delta ini dan mengapa sih kita perlu menerapkannya pada motor injeksi 3 fase. Yang pertama, motor injeksi 3 fase ini kita tahu dia memiliki start awal atau lonjakan arus pada saat rangkaian delta itu sangat tinggi, bisa sampai 6 sampai 8 kali arus nominalnya. Maka dari itu kita perlukan rangkaian start untuk meredam arus dari lonjakan start pertamanya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ini wiring diagram dari rangkaian start delta dan bagaimana sih membaca wiring diagram dari rangkaian start delta ini. Jika kalian nantinya masuk ke siapa tahu melamar di industri atau pabrik segala macam, kalian dapat memahami sih bagaimana sih membaca wiring dari rangkaian start delta ini. Nah, yang pertama kita perlu pahami yaitu komponen yang wajib ada pada rangkaian start delta. Nah, emergency, ada emergency, ada MCB, overload, button, ya button off, on, kontaktor, bukan dua kontaktor, dan ada satu timernya. Nah, itu komponen yang perlu dipersiapkan dalam rangkaian start delta. Jika mau ditambahkan pengaman lainnya bisa juga, atau indikator seperti lampu atau pilot lamp, atau LCD bisa, atau thermal panas motornya bisa. Selanjutnya kita mulai dari emergensinya. Nah, di sini dia menggunakan fase R ya sebagai supply untuk kontaktornya. Jadi kita menggunakan fase S, fase T. Yang penting tegangan operasinya atau tegangan untuk supply kontaktornya itu sesuai dengan tegangan nominal yang diperlukan untuk mengaktifkan kontaktor dan timer dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini ada fase R-nya. Ini harus dari fase R masuk ke emergency, lalu masuk ke MCB, overload, lalu masuk ke button off-nya. Nah, di antara push button off dan push button on ini ada K1 atau normally open K1. Kontaktor itu kan normally open, normally close. Nah, kita pakai normally opennya untuk nanti yang digunakan sebagai penguncinya. Kita masuk ke ini wiringnya sini, bisa dilihat. Di sini ada K1-nya kan. Ini yang K1-nya. Nanti yang normally open yang 3 di K1 itu nanti dihubungkan ke motor supply harus buat motornya. Nah, selanjutnya cara kerja dari sistem rangkaian rangkaian start delta ini, jika push button on-nya ditekan maka K1 ini akan aktif. Ini K1 aktif, ini K1 ini aktif, kayaknya akan nyambung semua nih. Fase R, fase S, fase T yang masuk ke motor. Satu ada V1, ada E1-nya. Nah, dan itu pada saat ini aktif kan, otomatis K1 ini aktif, ini K2 juga ini, K2 lagi. Ini K3 ini aktif juga kan. Ini K3 ini aktif juga kan. Maka supply arusnya masuk ke sini kan. Masuk. Oh ini K3 aktif kan, ini berarti nyambung di semuanya. Berarti W2 dan P2 ini nyambung.
maka motor ini dalam kondisi rangkaian start dijalankan awalnya, rangkaian start. Tiga ini sambung. Kita bacanya dari sini nih. Tapi harusnya masuk ke satu, masukkan, masuk sini, ke sini. Berarti yang aktif ini K1 dan K3, ya kan? Seperti itu. K1 dan K3, walaupun kita ini lepas, dia tetap aktif K1 dan K3 nya karena dia sudah kunci sini. K1 nya yang awalnya normally open, pada saat dia aktif dia tutup K1 dan K3 seperti itu. Ini nyambung W1 W2 W2 dan W2 nya. Maka motor ini jalan dalam kondisi rangkaian start seperti itu. Selanjutnya ini ada timernya. Timernya ini misalnya kita setting 10 detik. 10 detik tergantung dari kondisi motornya sih, biasa berapa detik dia bisa sudah berjalan normal atau sudah 50%-nya dia baru dipindah ke rangkaian delta seperti itu. Setting dari waktunya sih. Nah, di sini misalnya kita setting dari waktunya 10 detik. Nah, timer ini akan berjalan nih pada saat ini aktif kan mendapat supply arus, dapat supply arus dia akan jalan selama 10 detik. Nah, di sini masih tertutup. Tertutup kan, dia masih jalan. Pada saat 10 detik yang ini nanti akan terbuka. T1 ini yang normally close-nya nanti akan terbuka. Pada saat ini terbuka, maka K3 ini akan off atau mati seperti itu. K3 ini akan mati. Lalu di sini akan mutus. Ini mutus semua nih. V2 dan V2 ini mutus. Pada saat mutus, yang T1 ini yang awalnya normal open maka akan tersambung. Pada saat 10 detik menyambung, dapat supply arusnya masuk ke ini, K2 seperti itu. Pada saat K2 aktif nih, maka motor ini jalan kondisi dalam rangkaian delta seperti itu. Yang bertanya kan ini sudah mati, otomatis sudah mati juga. Nah, ini K3 pada saat aktif, yang ini kan normally close ya awalnya. Pada saat ini aktif, ini akan membuka. Nah, maka K2 ini ya tidak terjadi apa-apa pada saat ketiganya aktif. Nah, pada saat dia mati dan timer hidup, nyambung, ini tetap tersambung. Kan kondisi awalnya seperti ini, normally close seperti itu. Maka K2 ini akan aktif. Nah, seperti itu. Untuk membaca wiring diagram dari start delta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya dapat lebih memahami apa sih rangkaian start delta itu, manfaatnya seperti apa, dan bagaimana jika kita disuruh merangkai rangkaian start delta nanti. Semoga bisa dipahami prinsip dari rangkaian start delta. Terima kasih.